Assalamualaikum sobat-sobatku, selamat pagi waktu Saudi Arabia, selamat siang atau sore waktu Indonesia, dan dimanapun lah pokoknya, dimanapun kalian berada, semoga sukses selalu ya. Kali ini saya lagi main-main sobat di padang pasir nih. Mobilnya tuh sono, mobilnya itu lagi ada masalah panas, jadi saya berhenti di padang pasir. Seperti apa sih ya di padang pasir ini? Kayaknya ada otak deh. Nah oke sobat, jadi padang pasir itu dikala datang musim dingin seperti ini ya sobat. Dan lihat ini semangka kecil ini berbentuk seperti semangka, tapi ini nggak bisa dimakan ya. Ini sangat-sangat pahit dan juga gatal. Nah, kita mau maju ke depan sedikit ya. Sambil lihat ini tuh apa, semangka kecil-kecil seperti itu. Lalu kita lihat lagi ada yang kuning dan ada yang semu apa ya, rada hijau. Itu nggak bisa dimakan sobat, ini sangat pahit, kalau megang juga gatal. Kita maju lagi ke depan lagi. Di depan kita itu ada apa? Nah itu yang depan itu adalah rumput ya sobat ya. Itu rumput makanan onta juga kambing. Nanti akan jelaskan rumput itu datangnya dari mana, dan saya akan review langsung di tempat rumputnya. Kebetulan saya sering ke Jijan, jadi saya di sana tuh banyak perkebunan rumput dan juga banyak kambing-kambing. Nah kalau yang itu jalanan raya yang mau menuju ke Mekah, dan itu yang ke Madinah. Dan kebetulan mobil saya itu lagi trouble ya, radiatornya itu dia panas, jadi diberhentiin di situ aja, dan sama teman saya itu Ricky. Nah ini rumput yang kering ini, yang segi kotak-kotak ini jangan salah, ini juga mahal sobat. Ini satunya ini nggak dapat 20 real yang ini. Ini rumput ini emang sengaja kering kayak gitu, dan emang makanannya onta, kambing di sini itu rumput seperti ini, tapi biasanya suka dicampur sama garam, dan airnya itu biasanya dibawa atau beli dari kampung pakai mobil tangki air. Nah seperti ini nih rumputnya tuh. Ini namanya kalau nggak salah ini bersim ya, tahu tibin, tahu bersim ya. Ini kalau nggak salah namanya bersim. Oh enggak, ini ya, iya bener, ini namanya tuh bersim. Kalau yang satunya lagi nih agak hijau, ini namanya tibin. Tapi kayaknya sorry ya, ini semuanya kayaknya tibin ya, tibin. Tibin itu dulu lagi pas jaya pas lagi saya dulu pernah kerja di sini jadi supir pribadi, sering beliin kayak seperti ini, dan saya sering juga ke kandang domba. Jadi saya tahu ini namanya tibin. Dulu lagi zamannya saya tahun 2008, 2009, 2010 harganya hanya 11 real. Tapi nggak tahu sekarang, dengar-dengar sih katanya melebihi dari 20 real sih. Kalau dulu satu kontainer itu 11.000 real. Itu ngebahas tahun 2008 dan 2009. Oke, jadi seperti itu bentuknya ya. Nah kalau yang kering ini juga sama makanan onta, dan sebelah sana juga sama makanan onta. Dan ini biasanya kalau diparkir atau diperlihatkan di pinggir jalan, biasanya ini untuk dijual ya sobat ya. Jadi emang sengaja orang Saudi dijual, tapi biasanya orang Saudinya nggak ada. Biasanya ada pegawainya, ada orang Sudan ya. Biasanya yang suka kerja-kerja di seperti apa kayak rumput kayak ini biasanya orang Sudan, orang Pakistan ya. Banyakannya sih kalau setahu saya sih orang Sudan. Oke sobat, nah kita maju lagi ke depan, terus ke depan ada apa lagi ya sobat ya di depan ini? Ternyata masih rumput juga banyak banget di sini. Sana sini rumput semua ya. Dari tadi hanya ngebahas rumput, jadi beda kayak Indonesia. Nah ini dia ontanya ya. Nah onta ini posisi sekarang lagi musim dingin itu dia tetap tahan sobat. Yang namanya onta ini nggak musim panas, nggak musim dingin, dia sangat-sangat kuat ya sobat ya. Nggak ada cerita, dia semuanya dia tahan banting. Nah kebetulan dan susu onta ya, nanti kita ngebahas susu onta. Nah ini onta ini susunya diperjualbelikan sobat kalau di pinggir-pinggir jalan raya seperti itu. Dan jalan raya ini, jalan raya yang tadi pas saya sevil itu jalan raya yang arah ke kiri ke Mekah, dan arah ke kanan ke Madinah. Jadi seperti itu. Nah kita mendekat lagi ya, seperti apa nih susu onta nih, atau lihat ontanya yang sedang menyusui. Tapi sekarang kayaknya tidak lagi menyusui ya. Biasanya kalau menyusui itu sore ya. Oh ini stok rumputnya juga masih banyak di sini sobat ya. Tuh di mana-mana rumputnya tuh.
dan rumputnya itu kering tapi dia selalu hijau ya, seperti itu. Walaupun berhari-hari itu tetap aja hijau. Apalagi kalau seandainya di Indonesia ada rumput seperti ini, enak banget ini buat stok pakan kambing. Ini gak usah difermentasi nih karena dia tahan lama ya sobat ya. Nah seperti itu ya sobat. Nah ini dia ya, di sini ini posisinya ini di daerah perbatasan Yaman. Jadi pertanian seperti ini kalau di perbatasan Yaman itu jarang sekali menggunakan rumput kayak tadi yang di daerah Mekah dan Jeddah. Nah sobat, dan ini kebetulan ini saya ini lagi bersama teman saya nih. Ini saya kebetulan lagi bersama teman saya, ini mau menuju ke mana? Ke daerah Abu Aris ya. Ke daerah Abu Aris, dan ini kebetulan juga ini orang Sumatera ya, tapi dia warganya tuh warga Padang dan tentunya warga negara Indonesia. Oke. Nah, jadi seperti ini penampakan bisnya, dan kebetulan saya lagi duduk di depan ya sobat ya. Sebenarnya ini video sudah lama ya sobat, berhubung tadinya kayaknya kurang bagus, jadi maka saya ulang kembali ya. Nah jadi seperti ini bisnya, dan kebetulan mobil ini adalah Mercedes-Benz. Nah itu namanya tuh Bang Al ya, si duda berambut pirang. Ini kebetulan mau ke mana? Mau ke Jeddah ya, dari Jijan ke Jeddah melewati Abu Aris, terus ke daerah Samta. Oh sorry, bukan ke Samta ya, tapi ke Sabia. Dari Sabia langsung ke Bish. Dari Bish, nah disitulah nanti di daerah Bish itu banyak rumput-rumput, tanaman rumput hijau segar, sengaja ditanam untuk makanan onta dan kambing, dan juga dijual ke luar kota Sabia ya. Namanya rumput dari Abu Aris nih, dari Bish, nanti dijualnya itu kemana? Ke kota-kota besar itu, dibawanya pakai trailer yang besar itu, yang panjang, dibentuk kotak-kotak seperti itu. Jadi sebenarnya rumput-rumput di Saudi itu banyak ya sobat. Jadi kesannya apa, berpasangan ya. Di sisi lain panas, gersang, dan di sisi lain rumput ini selalu ada. Contoh kayak belakang sih. Ini di sini walaupun musim panas, walaupun musim dingin, pertanian rumput itu selalu ada. Jadi walaupun di Mekah, di Madinah cuacanya lagi gersang nih, lagi panas nih, di sini rumput seperti ini. Tuh lihat, kambing-kambing yang di belakang ini ya, dia liar ya. Jadi enggak apa maksudnya, kayak kita di rumah itu digembala kayak gitu, dilepas setelah si pertanian rumputnya itu dipanen. Jadi sisanya yang habisinnya itu ya kambing-kambing itu. Dan kambing-kambing itu kalau tidak salah itu namanya kambing sanen ya sobat ya. Kambing sanen itu ya terkenal ya kalau di Indonesia, yang namanya kambing sanen itu diambil susunya tiap hari ya sobat. Begitu kalau kambing sanen, setahu saya gitu. Nah kita maju ke depan lagi. Nah ini dia, masih ada juga kambing-kambingnya sebelah sana ya. Jadi walaupun punya kambing 10, 20, 30, 40, bahkan sampai 500, berhubung kalau di daerah Yaman atau perbatasan Yaman itu banyak petani yang lahannya luas-luas. Jadi dia tidak usah memikirkan bagaimana untuk kita memikirkan harus beli rumput, atau memikirkan nanti bagaimana kita cara menanam rumput, karena di daerah perbatasan Yaman itu kadar airnya itu lembab karena dekat pesisir laut ya sobat ya. Jadi tidak pernah kekurangan pakan atau bank pakan. Jadi seperti itu cara gembalanya ya. Beda kalau umpamanya kita di tanah gersang. So pasti ini bicara kalau di tempat lain gersang. Tapi kalau di tempat lain dingin ya, di tempat lain juga. Tapi tetap nggak sebanyak air rumput seperti ini. Ini sorghum sobat ya. Sebenarnya ini bukan rumput, sorghum. Biasanya nanti di apa? Di chopper, habis itu langsung dikasih makan langsung gitu. Nah, kalau umur-umur segini mungkin lagi gurih-gurihnya ya sobat ya. Biasanya enggak. Itu yang tadi saya sepil kan dia udah dipanen. Dan pertanian ini atau pertanian sorghum ini di tengah-tengah kota antara Sabia terus Abu Aris, dan kesana itu Samta, arah ke timurnya Jijan, dan arah ke baratnya itu namanya Arda. Arda itu puncak pegunungan tertinggi dan sejuk juga di dekat perbatasan Yaman. Tuh, jadi seperti itu kawasan
kawasan pertaniannya. Ini bukan milik perusahaan ya sobat, ini milik perorangan. Ya, membentang luas seperti itu ya sobat. Tapi kalau ini onta dimasukin ke sini, yakin ini udah habis. Gak bakal bisa nih, rumput injak habis pokoknya. Dibulak-balik pokoknya udah hancur kalau sama onta masuk sini. Karena kan makan onta itu biasanya banyak sekali makannya sobat ya, nggak cukup sedikit. Sobat, terima kasih dulu ya, semoga videonya bermanfaat. Jadi saya tidak bisa panjang lebar menerangkan tentang hal rumput dan sebagainya. Ini cukup pengetahuan saya aja. Semoga videonya bermanfaat. Salam santun, sukses selalu dimanapun Anda berada. Salam dari Wong Desosing, lagi merantau. Assalamualaikum.